Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Anggreni, NIM 14 2022 030135 dari kelas 22A Prodi S1 Keperawatan. Di sini aku akan mempromosikan kesehatan tentang BAK atau BAB sembarangan. Kesehatan merupakan komponen yang menentukan kesejahteraan suatu bangsa dengan meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di dunia global dan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Masih banyak warga desa yang melakukan buang air besar sembarangan seperti di tanah rerumputan meskipun mereka sudah mempunyai jamban atau kloset di rumahnya. Buang air besar di rerumputan sudah dilakukan oleh warga masyarakat sejak dahulu, bahkan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan perilaku tersebut sudah menjadi budaya atau kebiasaan. Buang air besar sembarangan dapat mengakibatkan banyaknya lalat dan cacing. Perilaku ini dapat menimbulkan risiko penyakit cacingan, terutama jika anak-anak tidak menggunakan alas kaki ketika bermain di rumah, serta tidak mencuci tangan dan kaki setelah bermain di luar rumah. Contoh dari BAB sembarangan yaitu 1. BAB di sungai. BAB di sungai dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan teracuninya biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. BAB di sungai dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja. Yang kedua, BAB di sawah. BAB di sawah dapat menimbulkan keracunan pada padi karena urea yang panas dari tinja. Hal ini akan menyebabkan padi tidak tumbuh dengan baik dan dapat menimbulkan gagal panen. Yang terakhir, BAB di tanah terbuka. BAB di tanah terbuka dapat mengundang serangga seperti lalat, kecoa, kaki seribu, dan sebagainya yang dapat menyebarkan penyakit akibat tinja. Pembuangan tinja di tempat terbuka juga dapat menjadi sebab pencemaran udara sekitar dan mengganggu estetika lingkungan. Adapun syarat pembuatan jamban sehat, yang pertama yaitu tidak mencemari air. Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Yang kedua, tidak mencemari tanah permukaan, yaitu tidak buang air besar di sembarang tempat seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Jamban yang sudah penuh agar segera disedot untuk dikuras kotorannya. Kemudian kotoran ditimbun di lubang galian. Yang ketiga, bebas dari serangga. Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya kecoa atau serangga lainnya. Selanjutnya, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan. Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran. Selanjutnya adalah aman digunakan oleh pemakainya. Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan bata atau selongsong anyaman bambu atau bahan penguat lain yang terdapat di daerah setempat. Yang keenam, mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Lantai jamban rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran. Jangan membuang plastik, putung rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran. Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan cepat penuh. Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Gunakan pipa berdiameter minimal 4 inci. Letakkan pipa dengan kemiringan minimal 2:100. Yang ketujuh yaitu tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan, yaitu jamban harus berdinding dan berpintu. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari kehujanan dan kepanasan. Sekian video promosi kesehatan saya, selebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.